Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah penglihatan sesuai dengan umur ya. Kalau pada usia 0 sampai 2 bulan ya, 2 bulan pertama kehidupan memang bayi itu memang penglihatannya hanya bisa kita nilai dengan adanya refleks pupil. Yang kalau kita berikan cahaya, pupilnya memang konstriksi. Kemudian ada refleks kedip apabila diberikan cahaya yang terang. Biasanya pada bayi normal akan ada refleks matanya langsung berkedip. Nah, kadang-kadang masih sudah bisa mengikuti benda, tetapi masih sporadik ya, tidak halus gitu ya. Dan gerakan bola matanya itu juga masih jerky ya, jadi masih belum halus gitu gerak dari ke kanan ke kirinya. Dan seringkali kadang memang mata mereka tuh kanan dan kiri itu belum simetris. Itu sampai usia 2 bulan. Di atas itu sekitar 2 sampai 6 bulan biasanya mereka sudah memiliki kemampuan itu bisa secara baik bisa mengikuti gerakannya. Apabila misalnya digendong sama ibunya itu udah cukup bisa mengikuti gerakan wajah ibunya. Dan biasanya pergerakan bola matanya juga sudah lebih halus ya, tadi lebih akurat gitu ya pergerakannya. Dan untuk dua mata ya, tapi kalau satu mata ditutup terkadang masih belum sempurna sekali. Nah, secara umum posisi bola mata juga memang sudah harusnya idealnya harus lurus nih. Terkadang ada beberapa detik mungkin tidak simetris ya, bisa julingnya ke arah dalam atau ke arah luar gitu. Tetapi kalau sudah di atas 6 bulan dan memang masih terus-terusan juling, itu adalah satu indikasi harus diperiksakan. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, yang paling penting adalah, pada usia 6 bulan sampai 2 tahun biasanya anak sudah bisa duduk ya. Jadi biasanya mereka bisa sambil disuapin, sudah mulai mau mengambil tuh makanannya atau berusaha mengambil mainannya, karena sudah mulai terbentuk tuh yang namanya penglihatan tridimensional atau penglihatan yang depth perception ya, atau penglihatan binokuler. Nah, biasanya apalagi di usia ini mata itu sudah harus posisinya ortoforia, jadi lurus ya, tidak ada lagi mata yang berdeviasi gitu loh ototnya, harus simetris. Nah, biasanya pada usia 3-5 tahun pengalaman pasien-pasien saya kadang sudah bisa tuh kita tes penglihatannya. Kalau teman-teman di sini tahu ya, pasti kan kalau Snellen chart cukup populer ya. Nah, itu bisa tuh dengan mencocokkan gambar atau mencocokkan huruf-huruf tertentu ya, bisa cocokkan. Dan biasanya harus persyaratannya adalah penglihatan mereka itu harus mencapai 6/12 dan tidak ada perbedaan lebih dari 2 Snellen line difference dari antara kedua mata. Nah, di atas 5 tahun biasanya sudah hampir bisa tuh mirip dengan orang dewasa pemeriksaan Snellen-nya begitu. Nah, di sini ada beberapa contoh pemeriksaan penglihatan. Mungkin ini untuk diketahui karena ini memang membutuhkan fasilitas yang khusus, tetapi artinya di sini kita bisa lihat ya, bayi-bayi yang usianya yang baru bisa duduk masih di pangku, itu sudah ada cara penilaian tajam penglihatan yang sesuai dengan umur mereka, itu preferential looking, kemudian juga bisa mencocokkan gambar pada anak yang sudah cukup lebih besar, seperti gambar yang ini bentuk huruf C, ini mereka bisa menilai bentuknya itu miring ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Gap dari huruf C-nya itu mereka sudah cukup bisa. Dan pada usia yang lebih besar, mungkin TK atau SD itu ya biasanya sudah Snellen chart yang biasa dipakai gitu. Mereka sudah bisa melihat itu dan membaca. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tadi soal gangguan penglihatan itu gimana sih? Mungkin yang paling sering dipakai itu kan Snellen chart ya. Ini kan saya contoh nih Snellen chart. Nah, jadi kalau pada pemeriksaan itu kan idealnya memang 6 meter, di mana kalau penglihatan di salah satu mata itu hanya mencapai 6/60 ya, artinya hanya bisa membaca huruf E yang paling atas, itu sebetulnya sudah masuk ke gangguan penglihatan berat ya. Nah, gangguan penglihatan berat itu biasanya adalah kalau
6/60 itu pada minus 2,5, minus 3 itu yang tidak dikoreksi itu sudah mengalami gangguan penglihatan berat sebetulnya gitu. Terlihatnya simple ya, tetapi masih banyak gitu yang belum mempunyai pengetahuan atau mempunyai akses ya untuk mendapatkan kacamata. Kemudian gangguan penglihatan sedang itu apabila visus mencapai 6/18, yaitu sekitar di range angka huruf ini ya. 6/18. Biasanya kalau di eye chart-nya itu, di Snellen chart-nya pasti ada di pinggirnya itu berapa. Kemudian gangguan penglihatan ringan itu di mana penglihatan itu mencapai 6/12 untuk koreksi ya. Dan di sini. Nah, sedangkan target penglihatan yang optimal yang terbaik itu adalah 20/20 atau 6/6 di mana di garis merah ini. Nah, kita perlu ingat juga nih gangguan penglihatan berat atau apa? Itu kan tadi 6/60 ya. Tetapi kategori kebutaan atau severely visual impairment kategori WHO itu di mana penglihatan itu kurang lebih 3/60. Jadi hanya melihat dari 3 meter begitu. Nah, itu adalah sudah masuk ke kategori kebutaan. Nah, kalau tadi kita bicara soal tajam penglihatan sesuai dengan umur, nah ini kita bisa estimasikan seperti ini ya. Kalau pada bayi baru lahir tadi sekitar 6/300 ya memang pasti belum bisa memfokuskan. Jadi ya kalau kita balik lagi ke Snellen chart tadi, ini pun juga 6/60. Nah, tapi 1 bulan mengalami 1 tahun pertama itu pesat sekali dari 6/300 ke 6/18. Jadi pada bayi anak umur 1 tahun itu biasa umumnya sudah dapat mencapai Snellen chart seperti ini. Tetapi mereka pasti kan memang belum bisa membaca ya, makanya ada eye chart khusus yang memang diciptakan untuk anak-anak yang preverbal ya, seperti yang gambar-gambar awal tadi. Nah, ini yang teman-teman di sini harus ketahui, biasanya ini harus dapat dilakukan oleh dokter umum, mahasiswa kedokteran. Nah, ini kan menggunakan ophthalmoscope direct ya. Itu yang paling penting adalah melihat red refleks merah dari fundus. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau ophthalmoscope itu kan yang seperti ini kita pegang, kemudian jangan lupa tuh biasanya ada bisa di setel tuh ukurannya. Dibikin 0 ya, dengan anggapan memang kita sendirinya juga nggak pakai kacamata dan kita tuh punya tajam penglihatan yang 6/6 tadi. Nah, itu di set ke 0, kemudian memang idealnya ruangan agak digelapkan supaya pupil agak dilatasi ya. Kemudian jaraknya sekitar 30-40 cm cukup dan kita lihat perbedaan antara mata kanan dan kiri. Nah, kalau ini saya play ya videonya ya. Nah, ini kan gambar yang pertama ini kita bisa lihat ya, ada refleks merah, red refleks yang tidak simetris. Nah, pada gambar yang kedua, ini tidak ada refleks sama sekali, kemungkinan ada katarak atau gangguan dari media refraksi. Nah, kalau pada gambar yang ketiga ini adalah kemungkinan besar, karena ada titik-titik hitam di bawah kiri ini kemungkinan ada, biasanya ada gangguan benda asing di korneanya. Nah, dan yang ini adalah gangguan strabismus nih, karena refleksnya tidak jatuhnya nggak pas, nggak persis sama di korneanya, di refleksnya. Nah, jadi secara umum ini bisa dilihat di gambar di sini ya, yang centang hijau itu adalah yang normal, yang merah itu yang tidak normal. Dan apabila teman-teman menemukan gejala-gejala seperti ini adalah indikasi untuk menganjurkan pemeriksaan mata yang lebih lengkap. Nah, yang perlu diperhatikan, apa sih tanda dan gejala adanya kemungkinan gangguan mata nih? Nah, yang perlu diingat, pada umur berapapun, pada usia anak, kalau tidak ada kontak mata atau tidak ada kontak wajah, kalau anak suka kucek-kucek mata, kalau anaknya sering harus mengecilkan, memicingkan mata ya, terus suka silau atau menghindari cahaya atau memiringkan kepala ya untuk melihat, itu pada usia berapapun itu sebaiknya diperiksakan ke dokter mata. Nah, pada usia 3 bulan, apabila anak tidak dapat mengenali objek di sekitar dia atau melihat objek hanya di satu sisi, misalnya ada mainan hanya di kiri aja, baru dia ambil. Tapi kalau dari sisi kanan dia nggak ambil, itu
juga merupakan suatu indikasi harus diperiksakan. Ini kalau usia di atas itu 5-6 bulan, apabila tidak dapat mengikuti mainan depannya, kalau kita gerakin, kalau dia nggak ngikutin, itu udah warning sign tuh, nggak bisa ngambil objek dengan tepat. Misalnya tadi usia 6 bulan kan biasanya sudah mulai bisa duduk walaupun mungkin dipegangin ya, tapi kan biasanya udah mulai makan. Itu kalau misalnya mau ngambil tapi nggak pas, nah itu nggak tepat, itu udah salah satu indikasi. Nggak bisa ngeliat jauh, terus sekarang kan kalau anak bayi itu kan suka ditaruh di depan cermin, nah kalau nggak ada respon apa-apa, itu juga warning sign. Nah, usia-usia yang lebih tua itu yang perlu diperhatikan adalah apabila untuk melihat dia membutuhkan hanya satu mata, jadi yang satu mata lagi ditutup, itu harus diperiksakan. Kemudian kalau lihat biasanya atau baca itu selalu dalam jarak dekat, itu indikasi untuk harus diperiksakan. Kemudian ada gangguan orientasi 3 dimensi, misalnya anaknya kesulitan naik turun tangga, atau kadang sulit membedakan ketinggian lantai, atau kalau jalan sering nabrak-nabrak atau sering tersandung. Itu salah satunya juga harus diperiksakan ada kelainan kondisi mata yang